Shalom Bapak Ibu, saudaraku tetap dalam Tuhan kita Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau membagikan berkat yang saya dapatkan dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kami semua, dan hamba-Mu akan menyampaikannya untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk kita semua. Shalom. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami akan mendengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini terjadi, begitu salah satu virus yang menyebar yaitu corona, tetapi semangat kita tetap kita bertekun kepada Tuhan. Oleh karena itu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Baca untuk kita semua. Ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menegakkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Memberitakan itu adalah tugas menyelenggarakan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Saya memberikan salah satu tema untuk hari ini kita belajar, yaitu celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu siapakah Paulus. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya percaya baik kita Paulus itu tidak asing lagi, karena Paulus adalah sebelum menjadi Paulus dia adalah Saulus. Siapakah Saulus Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, dan tanah Kilikia itu sekarang disebut adalah tanah di Turki. Dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pemimpin atau pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah dulunya seorang Saulus, tetapi dia menjadi Paulus. Paulus adalah dia seorang pemberita Injil. Dia adalah seorang pelaku firman Allah untuk memberitakan Injil. Bahkan dia juga dipanggil bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi dia dipanggil untuk orang di luar Yahudi atau orang non-Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada hari ini, dan saya sudah memberikan salah satu tema, yaitu celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar kata dari celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil
Ini adalah salah satu kata muncul untuk menyerahkan diri kepada tersebut. Oleh karena itu, di sini Paulus jelas sekali bahwa dia menyerahkan diri kepada Allah. Dia menganggap selama masih hidup, kalau jika tidak memberitakan Injil, berarti bagi dia adalah itu sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Paulus memberitakan Injil? Ini salah satu pertanyaan yang kita sekarang akan belajar bersama-sama, yaitu mengapa Paulus memberitakan Injil. Ada 4 alasan yang kita belajar bersama-sama hari ini. Alasan yang pertama adalah mengapa memberitakan Injil. Alasan yang pertama adalah bukan karena Paulus mencari keuntungan pribadi. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-15, di sini dia mengatakan bahwa tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh bermegah aku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus memberitakan Injil bukan dia mencari memihakkan diri, bukan untuk kepribadian diri, tetapi Paulus di sini yang pertama adalah dia memberitakan Injil itu adalah untuk semua, bukan untuk pribadi. Karena Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah firman Tuhan. Injil itu untuk semua orang di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Paulus dia memberitakan Injil bukan untuk pribadi, tetapi untuk kedua adalah panggilan adalah keharusan bagi Paulus. Ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memihakkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan kedua, mengapa kita memberitakan Injil, yaitu panggilan adalah keharusan bagi Paulus. Mengapa Paulus mengatakan itu salah satu alasan yang harus untuk memberitakan Injil? Karena Paulus dipanggil, Paulus menjadi alat, Paulus menjadi hamba untuk memberitakan Injil. Itu suatu keharusan yang harus memberitakan kepada semua orang, bukan diri sendiri, bukan keluarga, tetapi untuk semua orang. Oleh karena itu, alasan kedua adalah panggilan adalah keharusan bagi Paulus, ayat yang ke-16. Dan alasan yang ketiga, panggilan adalah tugas daripada Allah. Ayat yang ke-17, Bapak. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku, bukan menurut kehendakku ya. Aku melakukannya itu bukan menurut kehendakku, itu kata Paulus. Tetapi kehendak siapa? Pertanyaannya. Oleh karena itu Paulus memberitakan Injil, Paulus menjadi rasul, Paulus untuk menjadi pelaku Injil, untuk menjadi pelaku pemberita Injil adalah alasan adalah Paulus itu dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu alasan yang keempat. Kita melihat di sini adalah Paulus adalah hamba Allah dan hamba semua orang. Ayat yang ke-17 dan sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-17 kita melihat di sini dia hamba Allah, dipanggil oleh Allah, dan hamba manusia. Yang artinya bahwa kalau kata hamba berarti dia siap untuk melakukan, dia siap untuk menaati, dia siap untuk mengikuti, dia siap untuk memberitakan Injil, hidup dan mati, susah dan senang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kita belajar pada hari ini. Dan
Bagaimana dengan cara untuk kita melakukan tugas yang diberikan oleh Allah, tugas yang sama diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tips pribadi di sini, ciri khas yang mau memberitakan Injil adalah merenungkan firman Allah. Itu aplikasi baik kita. Kalau jika kita siap untuk memberitakan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelayan Tuhan, yang pertama yang kita harus melakukan adalah merenungkan firman Tuhan. Baik itu siang, baik itu pagi, baik itu malam, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua adalah orang yang selalu berdoa. Jika kita mau memberitakan Injil, yang kedua adalah kita harus selalu berdoa. Yang ketiga, belajar metode yang cocok. Itu untuk kita bisa memberitakan Injil. Yang keempat adalah mulai target yang tercapai. Kita harus tahu, harus punya target dan waktu. Saya harus memberitakan Injil, apa yang saya harus lakukan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak layak datang kepada Tuhan, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita dipanggil karena anugerah daripada Tuhan. Cuma-cuma oleh karena itu mari kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita memberitakan Injil kepada siapapun sesuai dengan perintah amanat agung Kisah Para Rasul 8 dan Matius 28. Itu pegangan kita baik untuk kita bisa memberitakan Injil. Jangan takut untuk memberitakan Injil, karena ada upah yang besar bagi kita, bagi saudara dengan saya. Oleh karena itu pada renungan pada pagi hari ini, sekian dan terima kasih. Mari kita bersatu dalam. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana untuk kami bisa memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah kami adalah sebagai alat untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, kepada keluarga kami, kepada adik-adik kami, kepada teman sahabat kami. Oleh karena kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya. Amin.